Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam fil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas D. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat yang alhamdulillah kita sudah memasuki hari ini pertemuan kelima. Dan seperti yang saya dapatkan informasinya bahwa pelaksanaan UTS akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai 25 Oktober 2024 atau kurang lebih 2 minggu ke depan. Nah, sementara MK Fikih Munakahat masih menyisakan 2 lagi pertemuan. Saya sempat mikir bagaimana caranya. Sedangkan saya masih punya tanggungan 2 minggu lagi. Sedangkan kuliah tinggal 1 minggu lagi. Berarti ada jeda, ada waktu 1 minggu yang saya tidak bisa tidak bisa menyampaikan materi. Maka akhirnya setelah saya pikirkan, maka saya putuskan begini saja. Untuk minggu depan materinya akan saya rapel jadi 2 mata kuliah, 2 materi akan saya jadikan 1, yaitu materi tentang hak dan kewajiban suami istri digabung dengan materi tentang konsep kafa'ah. Jadi itu solusinya ya, untuk mengantisipasi minimnya waktu yang tersedia. Karena pada 2 minggu yang akan datang kita akan melaksanakan UTS. Dan mengenai bagaimana formatnya, apakah akan ada Zoom meeting atau kelas langsung kuliah langsung di kelas. Yang jelas minggu depan saya tidak bisa hadir di kampus karena ada kegiatan lain. Jadi kemungkinan akan ada kuliah online. Cuma masalahnya apakah online seperti ini melalui Zoom meeting, live streaming seperti ini atau bagaimana? Nah, nanti akan saya umumkan. Kalau memang ternyata saya hanya bisa menyampaikan video, ya akan saya umumkan. Kalau bisa, ya tetap seperti ini. Zoom meeting kelas online. Ya. Baik, sekedar itu informasi dari saya mengenai planning perkuliahan ke depannya. Dan seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya akan bagikan link absensi untuk hari ini, tanggal 9 Oktober 2024 untuk kelas SD. Saya akan share di chat room dan tolong diingat seperti biasa link hanya di-share di sini dan tolong yang hadir di kelas ini tidak di-share keluar. Jadi kalian hanya cukup isi saja dan tidak di-share keluar yang tidak ada di kelas ini, yang tidak ada di kelas online hari ini. Dan nanti di akhir akan saya cross check, saya akan absen satu-satu. Jadi bagi kalian yang sudah ada di kelas Zoom meeting hari ini, tolong jangan keluar. Nanti akan saya cek satu persatu seperti biasa ya. Dan kalau ada kendala nanti silakan laporkan. Pak, saya ada kendala sinyalnya jelek dan jadinya disconnect Pak. Gimana Pak? Ya, nanti ada solusinya. Solusinya coba kalian bergabung dengan teman yang sudah online.
Jadi satu akun bisa 2 atau 3 orang. Oke ya. Oke, by the way, ada nggak di sini yang satu akun jadi berapa orang? Coba ada nggak? Ada? Kayaknya tadi saya lihat ada 2 orang tuh. Ada nggak? Satu akun 2 orang, 2 mahasiswa. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya sudah. Oke, baik, saya akan share nih link absensinya, silakan diisi. Sudah muncul ya? Silakan mahasiswa HD segera isi link absensinya, ini sudah saya bagikan banyak, dan segera diisi dan nanti akhir kelas akan saya tutup. Oke, silakan. Saya tunggu berapa saat bagi kalian yang mau mengisi absen. Bisa diisi linknya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan ya sambil berjalannya waktu, sambil kalian mengisi absensinya, kita akan lanjutkan. Baik, hari ini kita memasuki materi ke pertemuan kelima, yaitu tentang mahar. Mahar. Bapak, maaf. Apa? Ininya di chat saya emang nggak ada link game ini ya. Oh. Tadi sempat keluar, nggak tahu keluar sendiri. Ya udah nih, sudah saya bagikan. Yuk, silakan. Yuk, udah. Ini ya. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan nih. Silakan share. Silakan bagi kalian yang sudah masuk GCR bisa dibuka di GCR masing-masing. Oke, saya bagikan nih. Nah, ini dia ya. Materi keempat, fikih munakahat, konsep mahar. Bahan kajiannya ada 3. Pertama, pengertian mahar. Kedua, syarat mahar. Dan yang ketiga, macam dan kadar mahar. Dan perlu kalian ketahui nanti di akhir akan saya berikan tugas. Oke, saya berikan tugas. Oke, baik. Sekarang kita masuki terlebih dahulu pengertian mahar. Pengertian mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Jadi mahar itu ada 3 unsur ya. Pertama, siapa yang memberikan. Kedua, siapa yang menerima. Dan apa tujuan pemberian itu. Yang pertama, siapa yang memberikan? Tentu saja yang memberikan adalah suami atau calon suami. Siapa yang menerima? Tentu saja adalah calon istri atau istri. Dan apa tujuan diberikannya itu adalah untuk menimbulkan rasa cinta dari seorang istri kepada suaminya. Itulah mahar ya. Nah, menurut Imam Syafi'i, lebih tegas lagi, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki atau suami kepada perempuan atau istri untuk dapat menguasai seluruh anggota badan istri. Jadi, walaupun tidak sama maksudnya, tapi setidaknya ada kemiripan antara seorang yang membeli, maka dia mendapatkan apa yang dia beli. Tapi ini bukan barang jual beli ya. Jadi apa kompensasinya atau apa konsekuensi dari pemberian mahar? Maka istri atau suami berhak menikmati tubuh dari istri. Itu Imam Syafi'i. Nah, berikutnya adalah istilah-istilah yang terkait dengan mahar. Di Al-Quran ada beberapa istilah yang sering digunakan. Pertama, sidak atau sodakoh. Kemudian ada istilah nihlah dan ada juga istilah faridoh. Itu identik dengan makna mahar. Ya.
Nah, bagaimana hukumnya? Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, sedangkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka konsekuensi logisnya adalah hukum mahar itu adalah wajib. Jadi tidak boleh jika ada sebuah akad nikah tidak disebutkan atau tidak menyampaikan apa maharnya. Cuma sekedar ucapan saya terima, saya nikahkan dan seterusnya. Itu tidak sah. Maka harus ada yang disebut sebagai mahar. Kalau toh tidak disebutkan, itu maka harus ada konsekuensi hukumnya. Seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Itu ya, hukum mahar itu wajib dan mutlak. Harus ada dalam sebuah akad nikah. Nah, berikutnya adalah syarat mahar. Apa syarat mahar? Pertama, itu harta atau bendanya harus berharga. Ingat, berharga menurut siapa? Tentu saja menurut istri. Jika istri menganggap benda ini berharga, maka itu bisa menjadi mahar dalam pernikahan. Tapi jika menurut istri benda ini tidak berharga sama sekali, kendati itu emas permata yang secara umum orang mengatakan ini barang mahal dan berharga, tapi kalau istri mengatakan tidak berharga, maka tidak bisa emas permata itu dijadikan mahar. Semua harus kembali kepada siapa yang menerima. Apa pandangannya? Yaitu istri. Maka harus ada komunikasi yang intensif antara calon suami dan calon istri ketika menentukan berapa mahar yang akan diberikan oleh suami. Misalnya pada saat khitbah, pada saat prosesi lamaran, calon suami mengatakan, Neng, kamu akan menikah denganku, maka engkau minta berapa, Neng? Minta berapa maharnya, Neng? Minta apa dan berapa, Neng? Lalu si calon istri mengatakan, Kang, ya saya siap menerima nikah pinanganmu. Saya siap menerima engkau sebagai calon suamiku. Dan aku akan meminta engkau menyediakan mahar berupa apa? Cincin, atau uang tunai, atau barang-barang yang dibutuhkan, atau lain-lain. Nah, kalau sudah ada pernyataan dari istri, maka si suami menyatakan, oke, saya sanggup. Maka itu bisa dijadikan mahar. Maka kemudian di saat akad nikah, itu disampaikan dengan mas kawin atau dengan mahar sekian dibayar tunai. Jadi yang pertama syaratnya harus berharga. Karena itu benda yang tidak berharga itu tidak sah menjadi mahar. Walaupun tidak ada ketentuan tentang banyak atau sedikitnya mahar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi harus suci ya, tidak boleh barang haram, barang najis dijadikan mahar. Misalnya babi dengan mas kawin 2 ekor babi dibayar tunai, tidak sah itu karena haram, najis. Atau daging apa? Daging yang tidak disembelih dengan menggunakan lafaz asma Allah itu tidak boleh. Atau juga darah misalnya, ini kan najis. Atau yang lain yang secara syariat itu hukumnya haram atau najis dan bisa diambil manfaatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah barangnya bukan barang gosip. Contoh begini, seorang laki-laki berdiskusi dengan calon istri atau perempuan. Si laki-laki bertanya, Neng, kamu minta apa, Neng? Maharnya. Anu, Kang, kata si calon istrinya. Kang, saya ingin punya emas, ingin punya perhiasan, jadi tolong nanti pada saat akad nikah kita, kamu siapkan maharnya berupa gelang emas. Kalung emas, ya.
Berapa beratnya? Ya sekitar 5 gram lah, 5 atau 6 gram. Oh ya sudah, oke. Sepakati ya. Nah, setelah itu pulang si calon suaminya. Di jalan perjalanan dia bingung, tuh dia minta kalung 6 gram lagi. Gimana cara yang mendapatkannya ya? Sementara saya sendiri gaji harian saya atau bulanan saya pas-pasan nih. Sekarang harga emas udah mahal. 1 gramnya aja sudah sampai 1 juta lebih. Kalau dilihat ke kalung bu, 6 gram berarti 6 juta dong. Gimana saya mau dapat uang? Padahal saya cuma punya gaji 1,5 juta nih. Kurang jauh nih, gimana ya? Bingung masih laki-laki ini. Kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Begitu masuk ke dalam kamar, ada lemari kamar terbuka. Bapak ibunya nggak ada, lagi keluar. Dia lihat, ih ada emas sih. Dia lihat yang berkilau-kilau itu ya. Oh ternyata ada kalung, itu milik ibunya. Udah gini aja dah, tak pinjam kalung ibu saya, nanti saya akan balikin kapan-kapan. Pinjamnya nggak ngasih tahu, nggak izin dulu ke ibunya. Kemudian dia jadikan mahar. Nah, ini disebut dengan barang gosop. Artinya barang yang diambil merupakan milik orang lain, tapi tanpa seizinnya, dan dia akan berniat mengembalikannya walaupun tidak untuk dimiliki. Itu gosop. Nah, gosop aja nggak boleh, apalagi curian. Kalau barang curian dijadikan mahar nggak boleh, haram. Nah itu barang haram. Jadi yang ketiga barangnya bukan barang gosop. Dan yang keempat, ini yang terakhir adalah barangnya harus jelas keadaannya. Jadi barangnya bukan barang yang misterius atau barang yang tidak jelas. Contohnya, di akad disebutkan, walinya mengatakan, saya nikahkan engkau wahai Ali dengan anakku bernama Siti dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan 1 unit motor. Kira-kira jelas gak 1 unit motor itu? Tidak jelas, karena tidak didetailkan. Harusnya gimana? Harusnya disebutkan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan 1 unit sepeda motor merek Honda tipe Scoopy dengan cc 125 cc, plat nomornya A bla 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 CK misalnya, warna hitam merah metalik, dibayar tunai. Nah, disebutkan harus jelas. Jadi kalau cuma sekedar 1 unit motor ya tidak lengkap, tidak jelas. Kalau perlu ya ini kalau perlu disebutkan kondisi second dan kualitasnya bagus. Tidak apa-apa disebutkan lengkap. Supaya untuk memastikan bahwa ini benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Jadi seperti itu ya. Harus jelas. Jadi tidak boleh dengan mas kawin 1 buah kebun, 1 unit kebun. Tidak jelas kebun gimana, letaknya di mana. Harus dijelaskan. Tidak boleh misterius, tidak boleh yang tidak jelas. Nah itulah syarat-syarat barang bisa menjadi mahar. 1, barangnya berharga. 2, bukan barang yang diharamkan. 3, bukan barang gosop. Dan yang keempat, barangnya harus jelas keadaannya. Berikutnya adalah kadar mahar. Nah, mengenai kadar mahar, ulama fikih sepakat. Jadi semua mazhab sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertinggi. Artinya silakan mau maksimal berapapun diperbolehkan. Karena tidak ada batasan. Ulama sepakat, tidak ada batasannya. Mau miliaran, mau triliunan, mau oktamiliar, atau apa istilahnya. Berkali-kali lipat miliar, tidak apa-apa, silakan. Selama mampu, kan begitu. Tetapi untuk batas terendahnya ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat untuk yang batas terendahnya. Kita lihat pendapatnya. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr,
dan fuqaha Madinah berpendapat bahwa dalam mahar tidak ada batas terendah. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Wahab dari mazhab Malikiyah. Ibnu Wahab Malikiyah. Ini menurut ulama pertama, kelompok ulama pertama, tidak ada batas mahar, tidak ada batas terendahnya. Tetapi menurut Imam Malik dan para pengikutnya, mahar itu ada batas terendahnya. Paling sedikit 1/4 dinar emas murni atau perak seberat 3 dirham. 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Itu yang batas sedikitnya menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, mahar itu paling sedikit 10 dirham. Riwayat lain mengatakan 5 dirham dan ada yang mengatakan 40 dirham. Nah, ini pandangan ulama berbeda mengenai batas terendah. Ya. Oke, berikutnya macam-macam mahar. Ini silakan kalian baca. Ada dua ya, pertama mahar musamma dan mahar misil. Mahar musamma itu sudah disebutkan, dijanjikan, diucapkan di saat akad nikah, besarannya, kadarnya berapa. Sedangkan mahar misil tidak disebutkan. Nah, cara menentukan mahar misil ya dengan melihat ini. Diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Misalnya ibunya, saudaranya, bibinya, dulu pernah dapat mahar berapa. Atau dilihat dari status sosialnya. Dia anaknya kiai, dia anaknya lurah, dia anaknya siapa, itu bisa menentukan derajat kemisilannya atau derajat sosialnya. Daftar harga maharnya. Ya. Nah, silakan kalian baca lebih lanjut. Ini menyangkut waktu ya. Ini juga silakan dibaca terkait dengan bagaimana mahar musamma itu dibayar penuh. 1, setelah berhubungan seksual. 2, salah satu dari suami istri meninggal dunia. Dan seterusnya ya. Dan yang terkait dengan mahar di dalam KHI itu disebutkan di pasal 35, 36, 37 dan 38. Itu aturan mengenai mahar di dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi patokan para hakim di pengadilan agama. Oke, saya kira itu untuk penjelasan saya mengenai mahar. Barangkali silakan ada yang mau ingin ditanyakan, saya persilakan. Sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas. Oke, silakan. Bapak mau nanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siti Nur Aini. Siti Nur Aini Heriah. Aini, mangga aturan. Ya. Pertanyaannya, kalau semisal mahar di KUA dengan nominal segitu, tapi pas di akad dilebihkan. Contohnya seperti di KUA tertulis 99 dirham. Akan tetapi pas pengucapan dilebihkan, Pak. Itu boleh apa tidak? Yo, saya bingung nih. Pada saat akad, ucapannya misalnya 1 juta gitu ya, 1 juta, mahalnya 1 juta. Terus di lapangan dikasih 1.100.000 gitu, maksudnya dilebihkan. Iya, iya dilebihkan pas pengucapan di akadnya. Jadi tidak dibalik ya. Ketika akad 900.000, ketika di apa? Ketika di lapangan itu 1 juta. Gimana tadi? Jadi bukan dibalik ya. So, saya agak bingung ini. Coba ulangi. Enggak, Pak. Jadi, ya, saya ulangin ya, Pak. Ya. Kalau semisal mahar di KUA itu dengan nominal segitu, tapi pas di akad dilebihkan. Contohnya kayak di KUA tertulis 99 dirham. Tetapi pas pengucapan di akadnya itu 100 dirham. Itu boleh apa tidak? Oh, tidak boleh. Harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Harus sesuai dengan itu. Kecuali kalau misalnya kita menyebutkan 1 juta dengan mahar uang tunai 1 juta rupiah. Nah, ketika diserahkan itu 1.200.000. Tidak apa-apa, itu kan sekedar
infak atau sekedar nafkah tambahan itu ya buat istri. Itu bonus itu. Tapi kalau dibalik, yang ditulis di dokumen itu 1 juta. Tapi yang dibayarkan di real ketika penyerahan itu 900.000. Berarti kan tidak sesuai, tidak sesuai dengan data dan saat akad gitu ya. Itu tidak boleh, harus dijadikan hutang itu oleh istri kepada suami. Suami harus punya hutang itu. Kalau seperti itu kenyataannya ya. Tapi kalau dibalik, sebutkannya 1 juta, akadnya 1 juta dan di dokumen pernikahannya itu 1 juta, tapi ketika diserahkan itu ditambahin oleh suami 1.200.000. Ya tidak apa-apa kalau itu, tidak masalah. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik, silakan yang lain mungkin masih ada. Izin bertanya Bapak, Siapa namanya? Nelly. Ya, mangga Nelly Katuran. Bapak kan sebelumnya tadi bahas tentang apa ya, yang si pihak istri itu tidak, kan mahar itu tergantung dari pihak istri ya. Ya. Nah, kalau misalkan si pihak istrinya itu pengen yang lebih, terus si pihak laki-lakinya itu tidak mampu, itu gimana Bapak? Apa diserahin lagi ke pihak laki-laki apa enggak? Oke, itu berarti gini ya, itu komunikasinya harus ada tindak lanjutnya. Misalnya ketika khitbah, suami menawarkan, Neng mau dapat berapa, mau pingin berapa, si perempuannya mengatakan, saya pingin 2 juta. Terus suaminya mengatakan, saya tidak sanggup kalau 2 juta, saya sanggupnya cuma 200.000, gimana? Ya berarti harus ada komunikasi lebih lanjut sebelum akad dilakukan. Harus ada negosiasi dulu. Sebab kalau sudah ke akad, itu sudah sepakat semua. Itu ya Nelly ya. Kalau di saat akad masih ada perselisihan, ya berarti harus ada penyelesaian secara hukum. Misalnya gini, suami menanyakan berapa Neng pada saat khitbah ya. Si perempuan mengatakan, saya mintanya 10 juta, mahalnya 10 juta. Terus suaminya bilang, waduh, keberatan tuh. Saya bisa dikurangi enggak? Misalnya 8 juta. Si istri mengatakan, masih kurang, enggak bisa, harus naik loh. Kalau turun jangan banyak-banyak, turunnya kok 2 juta, turunnya 1 juta atau 100.000 aja. Jadi jadinya 9.900.000. Itu cuma 100.000 turunnya. Suaminya pikir-pikir, ya sudahlah, ya sudah, hanya disepakati 9.900.000. Nah kemudian di saat akad si wali mengatakan, wahai Ali, saya nikahkan kau dengan anak saya bernama dengan mas kawin saat nilai uang sebesar 9.900.000 dibayar tunai. Nah suaminya masih ragu-ragu, terus tiba-tiba di cancel ucapan wali tadi. Nah, saya tidak bersedia. Kenapa? Saya menganggap itu masih mahal. Nah, ya kayak begini yang menjadi masalah. Karena ketika di awal kesepakatannya bisa turun sampai 9.900.000, tapi di saat akad nikah itu masih ada ganjal hati dalam hati suami. Maka dia langsung mengcancel. Nah, ini yang kayaknya harus segera diselesaikan dulu. Karena kan ternyata belum tuntas kesepakatan itu. Kesepakatan pada saat khitbah, kesepakatan pada saat pra nikah itu. Jadi harus ada clear dulu sebelum akad nikah. Itu ya Nelly ya. Ya Bapak, makasih. Harus ada yang sudah pasti. Oke, kita nikah dan tanggal sekian sudah clear semuanya. Oke, baik. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Yang laki-laki, yang mahasiswa. Yang tadi bertanya mahasiswi. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan tugas ya. Oke, perhatikan. Saya share lagi, share screen lagi. Nah, ini dia ya. Sorry. Tugas untuk yang kali ini. Tugas 4. Nah, ini dia ya. Tugasnya adalah berbentuk
mini riset. Ya, perhatikan mini riset. Bagaimana? Perhatikan, lakukanlah mini riset dalam bentuk observasi di tempat tinggal kalian masing-masing terkait mahar. Jadi kalian nanti pulang ke rumah, lakukan observasi dengan target respondennya adalah 1, orang tua. Kedua, tokoh agama. Bisa kiai, bisa ustadz, bisa ajengan, abuya, siapa gitu ya. Itu yang ada di desa, kalian jadikan responden. Yang ketiga adalah pelaku pernikahan. Bisa walinya, bisa pengantennya. Pak, kalau misalnya ada bagaimana? Ya sudah, cukup 2 aja. Orang tua dan tokoh agama, ustadz, kiai, itu aja. Nah, kemudian pertanyaan yang kalian ajukan apa saja? 1, bagaimana menurut Bapak, Ibu tentang praktek mahar di desa ini? Ingat ya, di desa ini, artinya desa kalian masing-masing. Jangan desa lain atau kampung lain atau tempat lain, jangan. Tapi kalian sendiri, desa kalian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kesesuaian antara praktek mahar di desa ini dengan ajaran dalam Islam? Kira-kira setelah kalian dapatkan data dari orang tua atau dari kiai, maka cross-check-kan dengan ada tidaknya ajaran yang sesuai dengan Islam. Misalnya tentang maharnya, misalnya tentang ukuran kadar maharnya, misalnya ada adat juga terkait penyebutan mahar. Di desa itu tidak disebutkan mahar. Nah, jelaskan. Coba sesuaikan bagaimana pendapat kalian dan bagaimana pandangan hukum Islamnya, gitu ya. Nah, tugas ini individual, jadi tugas pribadi, jangan dijadikan kelompok satu-satu. Kemudian hasil dari mini riset ini dituangkan dalam bentuk tulisan dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata atau word. Ditulis di MS Word. Kalau 1.500 kata itu berarti sekitar, kalau spasinya spasi 1,5, 3 halaman kalau nggak salah ya. 3 halaman. Kalau 1 halaman biasanya 200-an. 200 sama 300 ya. 1 halaman, 1,5 spasi. Ukurannya A4 itu. Biasanya 1,5 ya. Kemudian ya dihitungnya kalau 3 halaman ya 1,5 3 halaman. Ya. Itu minimal. Mau lebih silakan. Jadi kalau kurang dari 1.500 ya akan saya tolak. Cara mengetahui berapa kata yang sudah ditulis ya. Nanti kalau kalian ngetik di MS Word, nanti lihat di pojok kiri bawah, ya, pojok kiri bawah. Di situ kadang ada tulisannya, ada keterangan sudah berapa word. Nah, word ya, word berapa word. Jadi bisa dilihat di situ ya. Nah, batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu, tanggal ini. Nah, ini perhatikan ya. Ini tanggal 16. Tapi karena minggu depan itu materinya tidak ada tugas, maka saya tambahkan dari tanggal 26-16 menjadi 23. Sorry, 23 ya. 23 Oktober. Ini batas akhirnya 23 Oktober 2024 pukul 07.00 ya. Saya tambahkan. Jadi 2 minggu cukup lama ya waktu untuk kalian kerjakan mini riset ini. Oke? Batas waktunya cukup panjang, jadi tidak perlu repot, tidak perlu bingung, waktunya panjang. Ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian buat laporannya pakai pendahuluan, kata pengantar, terus tentang teorinya dulu, silahkan. Untuk menambah kalimat, menambah kata, silahkan.
Karena minimal 1.500. Boleh. Tapi tolong ya, jangan seperti teman kakak kelas kalian yang dulu-dulu. Dia mengetik tugas ini, mini riset, tapi dia cuma teorinya doang. Pengertian mahar, pandangan ulama tentang mahar, hukum mahar. Tapi dia lupa membuat laporan risetnya, laporan mini risetnya. Jadi akhirnya apa? Saya kurangi banyak nilainya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau nilainya saya kurangi banyak, itu berarti tandanya dia ada kekurangan pada aspek materialnya. Tapi kalau dia sesuai, dianya saya kasih nilai tinggi, 95 atau 90 gitu ya. Berarti itu sudah sesuai. Jadi tinggal dilihat saat kalian menulis, usahakan sesuaikan dengan panduan yang saya berikan. Oke? Terus ya, sudah muncul ya di forum Google Classroom kelas HD. Sudah muncul ya. Nih, sudah muncul, silakan dibaca lagi. Dengan batas akhir pengumpulannya itu tanggal 23 Oktober 2024 jam 07.00. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Silakan. Saya persilakan bagi yang mau bertanya tentang tugas ya. Coba Nunu, mana Nunu suaranya? Nunu suaranya mana? Hadir Pak. Sudah Ada jelas? Pak. Sudah jelas suaranya? Ah, tugas Jelas Pak. sudah jelas. Jelas Pak. Tidak ada yang mau ditanyakan Nunu tugas tentang tugas? Tidak ada. Nah, oke, baik. Berikutnya, Raffi Isnain, mana Raffi? Mana Raffi? Ini lagi di mana Raffi? Oh, nggak dengar. Raffi Isnain, mana Raffi? Aduh, nggak kedengaran. Oke, Radin, mana Radin? Dengar suara saya Radin? Mana suaranya Radin? Hadir, Pak. Oke, jelas tugas yang saya berikan, yang saya tugaskan, jelas? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Nazwa, mana Nazwa? Nazwa, Hadir, Bapak. sudah jelas tugas yang saya berikan? Iya, sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Satu lagi, Kamal, mana Kamal? Videonya Kamal, mana Kamal? Yuk Kamal. Hadir Bapak. Sudah jelas tugas yang saya berikan? Ya, alhamdulillah Pak sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Bapak. Ya sudah kalau gitu ya. Saya anggap sudah jelas. Dan kalau ada yang masih belum paham, silakan kontak saya lebih lanjut penugasan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan cross check absensi untuk hari ini yang sudah masuk sebanyak berapa orang? 25 orang. Oke ya. Saya panggil, saya cek hadir di sini atau sudah hilang atau tidak ada. Oke ya. Oke, pertama Reza Fadilah, ada Reza? Ada, Bapak. Oke, berikutnya Fauzan Bakti. Hadir Pak, hadir. Pak Ujan Bakti hadir. Mana Fauzan Bakti? Coba saya mau cek mana orangnya. Oh ya, oke, baik. Berikutnya Hilman Fathur Rahman. Mana Hilman? Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Devi Rahmawati. Hadir, Bapak. Oke, ya. Berikutnya Triani Mutiara Nisa. Triani. Mana Tri? Mana Tri? Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Tasya Aliasari. Tasya ada? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Siti Nuraini Hairiah. Hadir Siti Nuraini. Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Hairina Septiani. Ada Hairina.
Ada Bapak. Oke ya, berikutnya. M Nunu Ulin Nuha. Ulin Nuha. Ya, mana Nunu? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, berikutnya Siti Maftuhah. Mana Maftuhah? Lagi di kamar mandi, Pak. Di kamar mandi. Emang mana orang? Iya, Pak, orangnya, Pak. Lagi Sudah lah. Oke, berikutnya. Sulastri, ada Sulastri. Aku, Bapak, aku. Ya, berikutnya Nazwa Ramadanti, ada Nazwa. Hadir, Bapak. Mana Nazwa? Mana Nazwa? Coba lihat. Aku, Pak. Aku, mana aku? Oke, ya, baik. Berikutnya Siti Khairun Nisa, ada Nisa. Ada, Bapak. Bapak, HP akunya mati. Jadi ikut di teman. Siapa ini? Kamu ikut siapa? Sulastri ya? Iya, Bapak. Ikut Sulastri, Pak. Aku Pak, kita berdua. Berikutnya. Sorry. Amalia Rahmah, ada Amalia. Hadir, Bapak. Oke, ya, baik. Berikutnya Nailah Nashwa Zofa. Nailah, Hadir Bapak, hadir. mana Nailah. Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Radin Ayu Fauziatun Nisa, ada Radin. Hadir, Pak, ada. Oke, ya, berikutnya Nabila Nur Fahlani. Nabila ada. Hadir, Bapak. Oke, ya, baik. Berikutnya Ishika Nurhandayani. Ishika. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Berikutnya Nelly. Nelly ada. Hadir Bapak. Ya, baik. Berikutnya Ahmad Ghazali ada. Ada Pak, ada. Mana ini Ahmad Ghazali? Mana? Hadir Pak. Ya, baik. Pak. Ya. Oke. Berikutnya Cahya Okta Kamila, ada Cahya. Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke, ya baik. Berikutnya Fadilatul Azizah, ada Fadilah. Ada, Bapak. Ada. Ada, Pak. Ayo, Dek. Nur Fatimah Az-Zahra. Mana Fatimah? Hadir, Bapak. Mana? Saya. Kemana nih? Di siapa? Oh, Azhara 19 ya? Saya, Bapak, saya. Oh, namanya enggak pernah Nur Fatimah kok Azhara 19. Itu, Pak, salah apa Gmail. Ya, tinggal ganti, di rename namanya di Zoom ganti. Oh, iya, Pak. Pesan dari kemarin udah ganti. Oke, berikutnya. Muhammad Kamal Syahri Ramadan. Kamal, ada? Hadir Bapak. Oke, ya. Dan yang terakhir, Zaki Haidarul Abiyan. Zaki ada Zaki. Hadir Bapak, hadir. Oke, ya, baik. Bapak, maaf sebelumnya Bapak. Siapa belum? Saya Pak Muhammad Ilham Al-Fariji. Terus, kenapa? Nggak bisa absen terus Pak. Kenapa? Maksudnya nggak bisa absen itu kurang. Nggak tahu Pak, apa ada kesalahan mungkin dari. Perhatikan ya. Ini yang sudah masuk ada 25 orang. Jadi normal kan? Berarti kalau Fariji, Ilham, dan yang lain belum bisa masuk, berarti kendala di sinyalnya. Maka dari itu saya minta kamu ya, saya tidak mau tahu, pokoknya saya ngabsen aja gitu ya. Saya minta kamu segera minta bantuan teman-teman yang sudah berhasil. Cari temannya terdekat siapa yang sudah berhasil dan bantu dengan mungkin HP-nya. Pakai HP yang temannya sudah bisa, gitu ya. Pak Iya, Pak. Gilang belum di absen Pak. Apa? Bilang Pak belum di absen. Ya sama, kamu juga belum absen karena tidak gagal kan. Pokoknya gini, saya tidak mau tahu, pokoknya kamu segera absen. Jadi gini, untuk hari ini saya akan tutup absensinya, link absensinya pada jam 8.45 ya. Saya kasih waktu setengah jam tuh. Atau 15 menitan itu. Jam 8.45 akan saya tutup. Jadi silakan segera cari teman-teman yang bisa bantu. Ilham,
Gilang, bantu cari teman bantuannya. Cari teman yang bisa bantu ya. Gitu ya, biar enggak ribet. Masa sudah pertemuan 5 masih aja nggak bisa-bisa. Harusnya bisa. Kecuali kalau kamu belum daftar GCR, belum daftar Google Form yang menggunakan email kampus. Kalau sudah ada semua ya berarti tidak masalah. Gitu ya. Oke, saya kira itu untuk masalah absensi hari ini. Saya kira cukup. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.